Perkembangan informatika. Perkembangan informatika atau yang dikenal juga sebagai ilmu komputer telah mengalami revolusi besar sejak awal abad ke-20. Perkembangan ini dimulai dengan penemuan komputer elektronik pertama seperti ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, dan terus berlanjut hingga munculnya perangkat komputer pribadi yang kuat dan internet yang menghubungkan dunia. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi beberapa era utama, yaitu era komputer generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Perkembangan informatika memiliki 13 poin. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu poinnya. Yang pertama, sejarah komputer diawali sebelum Masehi, sekitar 2400 BC atau Before Christ. Pada tahun tersebut ditemukan mesin abakus, yaitu alat hitung pertama yang digunakan tanpa bantuan mesin. Mesin abakus menjadi awal mula mesin komputasi. Yang kedua, tahun 1642, Blaise Pascal menemukan alat yang dikenal dengan nama kalkulator roda numerik atau numerical well calculator. Awalnya, alat ini digunakan untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Bentuknya berupa kotak persegi panjang, kuningan yang dinamakan Pascaline, dilengkapi 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbaris 10. Yang ketiga, tahun 1694, matematikawan ini dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki Pascaline dengan menambahkan mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja menggunakan roda-roda gerigi. Yang keempat, perkembangan selanjutnya, ditemukan kalkulator yang mampu melakukan 4 fungsi aritmatika oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Kalkulator yang diberi nama arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kelima, perkembangan selanjutnya pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse membangun komputer Z3 atau Z3. Yang keenam, pada tahun 1943, pihak Inggris berhasil membuat komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus. Namun, Colossus tidak terlalu memengaruhi perkembangan komputer karena Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang ketujuh, tahun 1900 sampai 1973, Howard H. Aiken, insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Ukuran kalkulator tersebut cukup panjang, hampir setengah lapangan bola kaki, dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mili. Komputer ini dibuat antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania yang terdiri dari 18.000 tabung vakum, 17.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengonsumsi daya sebesar 160 kWh. 160 kW
komputer rancangan John Presper, Eckert, dan John W. Mauchly merupakan komputer serbaguna atau general purpose computer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark L. Ke-8. Pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania membangun konsep desain komputer EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945. Komputer ini dilengkapi memori untuk menampung program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Sampai saat ini, arsitektur von Neumann masih digunakan dalam teknik komputer. Yang ke-9, pada tahun 1951, Remington Rand memperkenalkan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1 menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Komputer ini memiliki kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Ini menyebabkan komputer sulit diprogram dan kecepatan menjadi terbatas. Ke-10. Komputer terus mengalami perkembangan. Tahun 1948, penemuan transistor menjadi awal pengganti tube vacuum. Penggunaan transistor menjadi awal dikembangkannya memori inti magnetik. Memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Perkembangan komputer ini dikenal juga dengan nama komputer generasi kedua. Komputer generasi ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Selanjutnya, muncullah beberapa bahasa pemrograman, salah satunya bahasa pemrograman COBOL atau Common Business Oriented Language dan Fortran atau Formula Translation mulai umum digunakan. Munculnya bahasa pemrograman membuka karir baru seperti programmer, analisis, dan ahli sistem komputer. Yang ke-11, selanjutnya muncul komputer generasi ketiga. Kemunculan komputer ini ditandai dengan penggunaan IC atau Integrated Circuit tahun 1958. Penggunaan IC membuat komputer menjadi berukuran lebih kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam satu chip. Kemajuan lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengordinasi memori komputer. Yang ke-12, perkembangan selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Pada generasi ini dilakukan pengembangan dengan mengecilkan sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Generasi keempat juga menjadi awal kemunculan jaringan menggunakan pengkabelan langsung yang disebut LAN atau Local Area Network. Dimulai dari perkembangan LSI atau Large Scale Integration berturut-turut pada tahun 1980-an, dikembangkan
VLSI atau Very Large Scale Integration yang mampu membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Chip ini kemudian dikenal dengan nama mikroprosesor. Keberadaan mikroprosesor menjadi awal komputer dapat digunakan oleh masyarakat luas. Selanjutnya, muncul sebagai perangkat lunak komputer. Perangkat lunak yang paling populer adalah program word processing atau spreadsheet. Ke-13 atau yang terakhir yaitu komputer generasi kelima sampai sekarang. Komputer generasi kelima ini masih akan terus mengalami perkembangan. Salah satu contoh kemajuan komputer generasi kelima adalah keberadaan AI atau Artificial Intelligence. Aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan produk-produk yang dihasilkan di bidang informatika memiliki aspek ekonomi. Salah satunya, banyak bermunculan berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang informatika. Lalu diawali dengan kemunculan perusahaan perangkat keras seperti IBM atau International Business Machines, lalu Hitachi dan Univac atau Universitas Automatic Computer yang melahirkan mainframe dan mini komputer. Yang kedua, aspek hukum. Aspek hukum informatika menitik beratkan pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Artinya, ada landasan hukum kuat yang harus diperhatikan baik bagi pengembang maupun pengguna. Misalnya, pengguna tidak boleh sembarangan mendistribusikan produk informatika secara cuma-cuma. Lalu, di sini ada lisensi suatu produk informatika, yaitu A. Lisensi komersial. Lisensi komersial mengharuskan pengguna melakukan pembayaran sebelum menggunakan produk perangkat lunak. Lisensi komersial sifatnya restriktif atau mengikat. Lalu ada B. Lisensi gratis atau freeware. Perangkat lunak berlisensi freeware disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal tanpa ada pemungutan biaya. Lisensi ini memperbolehkan pengguna mencoba perangkat lunak secara gratis selama masa percobaan tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, misalnya 30 hari. Lalu ada lisensi open source. Lisensi open source atau sumber terbuka artinya mengizinkan pengguna untuk menggunakan, melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak. Lalu yang terakhir ada D. Lisensi domain publik. Perangkat lunak berlisensi domain publik secara sengaja memberikan produknya kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi open source, setiap orang bebas menggunakan, menggandakan, menyebarkan, atau mengubah kode program tanpa ada batasan. Pengetahuan tentang lisensi bagi pengguna komputer di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pelanggaran tentang lisensi perangkat lunak masih sering terjadi, seperti pembajakan, penggandaan perangkat lunak tidak sesuai lisensi, atau penjualan perangkat lunak tidak sesuai lisensi resmi.